Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang para pemirsa sudah ketahui bahwasanya perjalanan kematian yang kita pelajari sudah sampai pada perjalanan seseorang hamba di hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat dan setelah Allah bangkitkan kita kembali. Dan kita juga sudah pelajari bagaimana perjalanan orang-orang kafir ketika dibangkitkan oleh Allah. Juga kita sudah pelajari bagaimana perjalanan kehidupan orang-orang yang penuh maksiat ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Dan yang sedang kita bahas yaitu bagaimana perjalanan orang-orang yang bertakwa ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bertakwa, masing-masing orang yang bertakwa ini mereka memiliki amalan-amalan yang istimewa. Ada di antara mereka yang memang gemar memerdekakan hamba, ada yang memang mereka sanggup mengendalikan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut. Al-Qadhim al-Ghaidh, yang mereka yang mengendalikan emosinya. Demikian juga para syuhada, mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersikap adil dalam menetapkan sebuah hukuman, mereka yang memudahkan kaum muslimin dalam setiap urusan-urusannya, mereka yang berupaya untuk menolong kaum muslimin. Kemudian juga ikhwah, orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada mereka di hari yang tidak ada perlindungan, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah pelajari bagaimana orang-orang yang bertakwa di saat dia dibangkitkan, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak ada merasa takut dan juga tidak merasa sedih. Demikian ikhwah, masing-masing orang yang bertakwa memiliki keistimewaannya sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, sesuai dengan amalan kebajikan yang istimewa yang dia lakukan, ya, dibandingkan orang-orang lainnya. Oleh karena itu masing-masing orang yang bertakwa ini akan mendapatkan keutamaan di saat nanti dia dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amalan istimewa yang dia lakukan semasa dia di dunia. Kita masuk pada berikutnya yaitu muadzin. Ya, kita ketahui insyaallah ya secara zahir orang-orang yang gemar adzan,
ya, yang adanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak mengharapkan imbalan dari adzannya, mereka akan Allah berikan keistimewaan khusus di hari kiamat. Dia dibangkitkan dengan keistimewaan ini. Dia berjalan dalam kehidupan kebangkitannya dengan keistimewaan ini. Manil ladina yadhharu fadluhum fi yaumil qiyamati al-muadzinun. Mereka yang terlihat keutamaan, terlihat keistimewaan mereka nanti di hari kiamat adalah para muadzin. Fahum atwalun nasi a'naqan fi dzalikal yaum. Di antara keistimewaan mereka adalah di hari kiamat nanti, di hari berbangkit nanti, mereka memiliki leher yang panjang, yang paling panjang dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi kalau di hari kiamat kita nanti melihat ada orang-orang yang lehernya panjang, ya lebih panjang dibandingkan yang lainnya, ketahuilah dia adalah seorang muadzin ketika dia semasa di dunia. Allah memberikan keistimewaan dan dia akan merasa bangga dengan leher yang panjang. Rawa Muslimun fi sahihihi an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah, bahwasanya para muadzin nanti di hari kiamat memiliki leher yang terpanjang dibandingkan yang lain-lainnya. Watulul unuki jamal. Yang kita lihat di dunia ini yang panjang lehernya contohnya unta, ya, unta, kemudian apalagi ya, jerapah, ya. Itu hewan-hewan yang memiliki leher panjang. Taib. Apakah nanti mereka seperti itu? Allahu a'lam bissawab. Kalau unta kan kita lihat lehernya itu agak menekuk ke bawah baru ke atas gitu kan, ya. Dia begini ke bawah dan ke atas. Kalau jerapah kan langsung menjulang ke atas. Yang model bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas, ya, apakah nanti modelnya macam unta menekuk dulu ataukah dia langsung ke atas seperti jerapah? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita bentuknya bagaimananya, itu enggak diceritakan. Tapi yang jelas leher mereka, leher orang-orang yang memiliki leher terpanjang nanti di hari kiamat, berbeda jauh dengan leher manusia-manusia yang lain yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bangga dengan leher itu. Demikian Allah memberikan dia keistimewaan. Nanti ikhwah di hari kiamat orang-orang bertakwa, mereka bangga, mereka bahagia dengan keistimewaan yang Allah berikan. Itu satu hal yang memang itu tujuan mereka. Adapun selama di dunia mereka tidak berupaya untuk tidak berbangga-bangga. Mereka berupaya untuk mentuluskan hati mereka, mengikhlaskan hati mereka untuk beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya. Tapi nanti di hari akhirat Allah akan beri mereka keistimewaan dan mereka bangga dengan itu, mereka bahagia dengan leher tersebut. Sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita bagaimana panjangnya itu. Ya, hanya saja kalau masalah leher panjang kita sudah paham. Bagaimana panjangnya Allahu a'lam bissawab. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi para muadzin semasa di dunia, yaitu dengan leher yang lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Summa huwa munasibun lima qamu bihi min amalin haitsu kanu yuballighuna an-nas bi aswatihim kalimatil adhan allati tu'linu at-tauhid wa tad'u lis-salati. Kemudian kondisi mereka di hari kiamat dengan leher yang panjang itu sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan semasa di dunia, yaitu mereka mereka menyampaikan, mereka mengumumkan
Mereka mengumumkan kalimat-kalimat tauhid, mengajak orang-orang ya, mengumumkan dengan suara mereka yang kuat, memanggil salat dengan suara mereka yang kuat, mengumumkan menyuarakan kalimat tauhid kepada umat manusia, mengumandangkan adzan untuk memanggil orang-orang salat. Demikian ikhwah. Dan ini tentunya sangat pas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dengan leher yang panjang. Wal muadzinu yashhadu lahu fi dzalikal yaumi kullu syai'in sami'a sautah indama kana yarfa'u sautah bil adzani fid dunya. Dan seorang muadzin yang mengumandangkan adzannya, sesungguhnya semua apa saja yang mendengar suaranya, suara si muadzin ketika dia mengumandangkan adzannya di semasa di dunia, maka mereka akan menjadi saksi untuk si muadzin di hari kiamat kelak. Apa saja, bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia. Makanya ikhwah, semakin kuat adzan seseorang, maka akan semakin banyaklah yang akan menjadi saksi dia di hari kiamat. Bukan hanya manusia, hewan-hewan yang mendengar adzan dia akan bersaksi, ya Allah, saya dahulu mendengar suara adzannya, dia mengumandangkan adzan. Benda-benda mati mereka akan bersaksi, bumi akan bersaksi, ya, akan bersaksi di hari kiamat, ya Allah, saya selalu mendengar kumandang adzan yang dia kumandangkan, ya Allah. Belum lagi para manusia yang mendengarkan adzan. Intinya semua yang mendengar suara adzannya, baik benda hidup maupun benda mati, akan menjadi saksi bahwasanya dia memang benar semasa di dunia seorang muadzin yang mengumandangkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Kalimat-kalimat tauhid yang dia kumandangkan. Kalimat tauhid yang dia umumkan, dan sekaligus mengajak orang untuk sholat dan mengajak orang untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Siapa dia? Dialah para muadzin. Dialah para muadzin. Demikian. Dan itu semua, ya, apa saja yang mendengar suaranya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rawal Bukhari fi sahihihi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, anna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala li Abdurrahman bin Sa'sa'ah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdurrahman bin Sa'sa'ah. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku melihat engkau itu suka melihara kambing, suka mengembalakan kambing, dan kamu suka di pedalaman. Artinya Abdurrahman ini tidak suka dia hidup di kota, di keramaian. Enggak. Dia lebih suka di pedalaman bersama kambing-kambingnya. Dia lebih suka mengembalakan kambing dalam kesendiriannya. Ya. Karena kalau orang pergi ke pedalaman, ikhwah, itu tentunya tidak ada yang ramai. Kalau sudah ramai itu bukan pedalaman namanya. Kalau kita, bahasa kita, orang pedalaman itu ya yang apa ya? Kalau dia yang rumah tinggalnya itu jauh di hutan. Demikian ikhwah. Di desa kemudian di hutan, itu pedalaman namanya. Kalaupun kita katakan dia tinggal di desa pedalaman, itu kan berarti dari kota masuk hutan, ketemulah sebuah kampung di pedalaman. Berarti tempat yang sunyi, sepi. Demikian ikhwah. Ya. Tapi bukan semua juga yang sepi itu pedalaman. Di kuburan juga sepi, tapi kan bukan pedalaman. Intinya bahwasanya Abdurrahman bin Sa'sa'ah ini dia lebih suka mengembalakan kambingnya di pedalaman-pedalaman sendiri dia. Ya, yang menemaninya kambing-kambingnya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku lihat engkau itu suka dengan kambing, suka mengembalakan kambing, dan suka dengan pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika, apabila kamu berada bersama kambing-kambingmu, au badiyatik, atau kamu berada di pedalaman. Ya, kalau orang Arab pedalamannya bukan hutan toh,
ya. Karena tidak ada kalau di Arab Saudi lah kita katakan tidak ada hutannya. Jadi pedalaman ini gimana? Ya di padang-padang pasir, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk kota, di pedalaman, ya di padang pasir. Apabila kamu sedang mengembalakan kambingmu di pedalaman, fa'adzanta bis shalah, dan kamu menyuarakan, kamu mengumandangkan adzan, farfa binidai, kuatkan suaramu sekuat-kuatnya. Fa innahu la yasma'u mudda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya tidak ada yang mendengar suara adzanmu, baik dia jin, manusia atau benda apapun, kecuali mereka akan menjadi saksi buatmu nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Demikian ikhwah. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita mengumandangkan adzan itu tidak harus jamaah, ikhwah. Tidak harus ada jamaahnya baru kita mengumandangkan adzan. Tidak. Kita pergi sendiri, misalnya kita kita daki gunung, mungkin berdua atau sendiri misalnya. Masuk waktu sholat, adzan. Adzan. Seperti Abdurrahman bin Sa'sa'ah ini. Kalau sudah masuk waktu, adzan. Dan kuatkan adzanmu walaupun hanya engkau sendiri. Kuatkan adzanmu. Kenapa demikian ikhwah? Disebutkan alasannya. Karena tidak ada satupun yang mendengar suaramu, suara adzanmu, kecuali dia akan menjadi saksi atasmu di hari kiamat. Demikian ikhwah. Jadi para pemirsa yang mungkin suka traveling sendiri, berdua atau bertiga gitu kan, di saat masuk waktu sholat, ya mungkin dia mulai minggir, mungkin travelingnya mulai pakai sepeda motor mungkin, atau travelingnya jalan misalnya. Ketika masuk sholat, dia pun mulai melipir dari jalur jalannya, dia mau sholat, adzan. Silakan adzan. Maka pohon-pohon yang ada di sekitarnya, hewan-hewan yang ada di sekitar yang mendengar suara adzan dia akan menjadi saksi dari kiamat. Ya Allah, memang benar. Dia pernah adzan. Kami pernah mendengar adzan dia ketika dia di hutan ini, ketika dia di kebun ini. Demikian ikhwah. Jadi adzan itu merupakan hak waktu. Bukan harus berjamaah baru kita adzan. Allahumma, kecuali kalau seandainya misalnya di tempat yang sudah dikumandangkan adzan. Ya. Adzan banyak, masjid banyak misalnya. Ya. Sementara kita sholat sendiri di rumah, mungkin dikarenakan sakit atau dikarenakan apa. Maka Allahu a'lam bissawab, tentunya Allahu a'lam bissawab, ya tidak usah adzan karena sudah ada adzan. Tapi kalau kita berjamaah boleh juga ikhwah, ya. Berjamaah, maka kumandangkan adzan. Demikian ikhwah rahimanallah. Pada asalnya kan kaum laki-laki dia pergi ke masjid untuk sholat di masjid. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi sekali lagi bahwasanya adzan itu hak waktu, bukan hak jamaah. Dengan artian dimanapun kita berada, apakah kita berada di puncak gunung, maka kita mau sholat silakan adzan. Ya, silakan adzan. Kalau Anda berdua silakan berjamaah, dan sebelum jamaah berjamaah kumandangkan adzan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya dari hadis ini juga menunjukkan bahwa salah satu yang disukai, pekerjaan yang disukai oleh para salafus saleh terdahulu yaitu mengembala kambing. Ya. Mengembala kambing. Terutama apalagi kalau dalam kondisi fitnah sedang menyebar. Ketika aurat diumbar di tengah-tengah masyarakat. Ketika fitnah menyebar. Pemahaman-pemahaman sesat menyebar. Di saat fitnah wanita merebak kemana-mana. Di saat perzinahan mudah untuk dilakukan. Saat seperti ini sangat boleh bagi seorang yang ingin menyelamatkan agamanya untuk menyendiri dengan cara mengembalakan kambingnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, suatu saat nanti sungguh
amalan yang pekerjaan yang paling mulia adalah seorang yang mengembalakan kambingnya di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah. Bukan orang-orang yang ada di kota. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Padahal kan Rasulullah katakan man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di Badui, tinggal di pedalaman, hatinya keras. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan jarang mendengar kajian, sedikit ilmu di sana, makanya hati menjadi keras. Beda halnya dengan di kota, banyak pengajian, sering mendengar taklim. Demikian. Kalaupun dia nggak sempat mendengar taklim di majelisnya, dia bisa mendengar dari internet. Tapi kalau dia berada di hutan saja tidak ada internet. Namun di satu saat nanti sungguh dia berada di hutan bersama kambing-kambingnya, itu jauh lebih baik ketimbang dia bersama orang banyak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi salah satu pekerjaan yang disukai oleh para salafus saleh terdahulu yaitu di mengembalakan kambing di Badui ataupun di dusun-dusun, tempat-tempat terpencil dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Hadis ini juga menyebutkan bagaimana para sahabat itu suka memberi nasihat. Ketika dia punya ilmu, dia berikan masukan. Coba kita perhatikan bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdurrahman bin Sa'sah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku lihat engkau tuh suka dengan kambingmu, suka mengembalakan kambing di tempat-tempat terpencil, di pedalaman. Kemudian ada satu faedah yang bisa diberikan kepada Abdurrahman bin Sa'sah. Sesungguhnya apabila engkau sendiri, disebutkanlah nasihatnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya kita punya teman, kita punya kenalan, atau kita mengetahui sesuatu dari orang yang kita kenal, suatu pekerjaan yang mungkin di sana perlu kita ingatkan suatu hal, maka ingatkan. Nah, seperti ini, ya. Karena umumnya ikhwah, kalau dia sudah sendiri, ya, kan tidak ada adzan. Salat aja begitu tanpa ada adzan. Ternyata ada satu sunnah, tetap dia adzan. Ya, tetap dia adzan. Misalnya begini, kalau ada seorang yang dia bekerja di sebuah instansi dan kita tahu bagaimana kondisi instansi tersebut, maka kita nasihati, antum kerja di sini, ya cobalah. Nah, kalau antum kerja di sana, coba perhatikan hal ini, hati-hati dengan yang begini, karena ini diharamkan oleh Allah. Demikian, kasih masukan untuk saudara kita. Jangan sampai dia terjerumus pada kesalahan yang ada dalam pekerjaan itu. Secara asal pekerjaannya nggak masalah, tapi perlu kita ingatkan, hati-hati dengan yang seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, jadi pembahasan kita terkait dengan bagaimana keutamaan seorang yang bertakwa, khususnya yang dia suka mengumandangkan adzan semasa di dunia. Allah beri dia keistimewaan, panjang, lehernya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua benda, baik yang hidup maupun yang mati, yang pernah mendengar suara adzan yang dia kumandangkan, nanti di hari kiamat akan menjadi saksi, ya, saksi untuk dia, yang akan memberatkan timbangan kebaikannya nanti di hari kiamat. Baik. Selanjutnya ikhwah, orang takwa yang beruban. Orang takwa yang beruban. Masya Allah, kalau sudah takwa ikhwah, apa saja yang ada pada dirinya itu jadi kebaikan. Ya. Apa saja yang ada dalam dirinya ada kebaikan. Yakunu syaib nuran li sahibih. Bahwasanya uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat bagi si pemiliknya. Anda punya jenggot yang beruban, Anda punya rambut yang beruban, maka uban-uban ini akan bercahaya, mengeluarkan cahaya di hari kiamat kelak. Perjalanan Anda setelah dibangkitkan oleh Allah akan diterangkan dengan cahaya uban-uban yang tumbuh di kepala Anda, uban-uban yang tumbuh di janggut Anda, di dagu Anda. Uban-uban yang tumbuh di alis mata Anda, uban-uban yang tumbuh di kumis Anda, itu akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang.
Yakunu syaibu nuran li sahibihi idza kana musliman fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya apabila seorang muslim dia punya uban, maka ubannya itu akan menjadi cahaya penerangnya nanti di hari kiamat. Kama sahhat bidzalikal ahadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Fa fi sunani at-Tirmidzi wan Nasa'i an Ka'b bin Murrah, dalam Sunan Tirmizi, Nasa'i dan Imam Nasa'i serta dari Ka'b bin Murrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang tumbuh ubannya di saat dia pada saat dia memeluk Islam, dia beragama Islam, maka ubannya nanti di hari kiamat akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Demikian ikhwah. Berarti semakin banyak uban seseorang ketika dia berada dalam Islam, ya orang yang berada dalam Islam bisa dia seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, atau dia masuk Islamnya sudah besar, atau mungkin ya dari lahir dia sudah Islam dikarenakan ayah dan ibunya Islam. Berarti kapan dia tumbuh ubannya? Kan ada orang-orang yang sudah beruban, ikhwah, masih remaja sudah beruban, ya, masih remaja sudah beruban. Bahkan ada yang masih SMP sudah keluar ubannya. Intinya kalau dia beragama Islam dan dia beruban, maka ubannya itu akan menjadi cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Semakin banyak ubannya, maka semakin teranglah cahayanya di hari kiamat. Memang kita perlu cahaya nanti di hari kiamat. Perlu. Karena ada satu tempat yang memang sangat gelap, di mana seseorang tidak akan bisa berjalan menuju surga kecuali dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim. Demikian ikhwah. Mungkin Anda pernah membaca, dan saya yakin juga sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apabila cahayanya ya keluar, maka dia pun berjalan masyaufi. Wa idza adlama alaihim qamu. Tapi apabila gelap dia pun diam. Demikian ikhwah. Dari mana cahayanya ini? Ya, ketika ada orang mukmin yang mengeluarkan cahaya, dia pun ikut berjalan. Demikian ikhwah. Kullama adha'at lahum masyaufi. Ketika muncul cahaya, maka dia pun berjalan. Setiap ketika cahaya itu sudah tidak ada, dia pun dia pun berhenti. Demikian ikhwah. Tapi kalau orang mukmin nggak akan berhenti. Kenapa? Karena cahaya itu milik dia. Makanya kan Allah sebutkan dalam Al-Hadid, surah Al-Hadid, di mana orang-orang munafik mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami agar kami bisa ikut memanfaatkan cahaya kalian. Itu orang munafik. Orang-orang mukmin punya cahaya sendiri. Di antara cahaya yang keluar dari tubuh mereka adalah uban yang tumbuh di kepala, uban yang tumbuh di alis, uban yang tumbuh makin di bulu mata, uban yang tumbuh di kumis, uban yang tumbuh di jenggot, uban yang tumbuh di mana saja. Itu akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang sehingga dia tidak akan pernah berdiri berhenti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa fi musnadi Ahmad wa sunan at-Tirmidzi wan Nasa'i wa ibn Hibban an Amr bin Abasah, dari Amr bin Abasah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaba syaibatan fi sabilillah, barang siapa tumbuh ubannya di saat dia berjuang di jalan Allah. Ubannya itu tumbuh di saat dia berjuang di jalan Allah. Ubannya tumbuh di saat dia berperang, bertempung, pergi berperang, bertempur melawan musuh. Ubannya tumbuh di saat dia sedang sengit-sengitnya, saat dia sedang semangat-semangatnya berdakwah di jalan Allah. Ubannya tumbuh di saat dia berbakti kepada orang tuanya, mencurahkan perhatian kepada orang tuanya. Intinya fisabilillah. Ubannya tumbuh di saat dia memang berupaya, berusaha untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu semua fisabilillah ikhwah. Mungkin para ikhwah pernah mendengar ataupun membaca
Dan saya yakin sudah pernah membaca di mana ketika seorang sahabat bersama Rasulullah SAW, para sahabat bersama Rasulullah SAW melintasi seorang laki-laki sahabat juga yang sangat giat kerjanya. Apa kata para sahabat? Laukana fisabilillah. Ya Rasulullah, apabila semangat dia bekerja itu dia curahkan fisabilillah dalam pertempuran jalan Allah, tentu akan lebih baik. Apa kata Rasulullah? Apabila dia keluar dari rumahnya untuk menafkahi orang tuanya yang tua-tua renta, bahwa fisabilillah, itu juga di jalan Allah. Apabila dia keluar dari rumahnya bekerja untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, maka itu juga fisabilillah. Apabila dia keluar dari rumahnya untuk bekerja menghindari diri dari meminta-minta, maka itu fisabilillah. Jadi itu semua fisabilillah. Di saat-saat seperti ini, disitulah tumbuh ubannya. Mungkin dikarenakan membutuhkan pemikiran, ya, tumbuhlah ubannya. Di saat dia berdakwah, dia di tahun-tahun dia berdakwah, disitulah tumbuh ubannya. Di tahun-tahun dia berperang melawan orang-orang kafir, disitulah tumbuh ubannya. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maka itu akan menjadikan dia, maka setiap uban yang tumbuh akan mengeluarkan cahaya. Berarti apabila dia tumbuh ubannya di saat dia melakukan kemaksiatan, tumbuh ubannya di saat dia melakukan praktek riba, berarti tidak mengeluarkan cahaya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan kita lihat banyak orang-orang yang dia berada di medan maksiat tak suka dengan tumbuhnya uban. Dia merasa bahwasanya dia semakin lebih tua dengan uban tersebut. Karena dia ingin awet muda. Apalagi dia seorang wanita. Dari wajahnya saja dia sudah berupaya untuk untuk senantiasa terlihat awet muda. Sampai ada yang namanya skincare yang anti aging. Maksudnya anti aging ini supaya tetap muda. Dia tidak rela satu uban pun tumbuh di kepalanya. Bagaimana caranya? Akhirnya dia hitamkan rambutnya, dicat rambutnya. Itu kalau orang-orang yang buat maksiat, ikhwah. Dia nggak rela kalau ubannya tumbuh. Tapi beda dengan orang takwa. Uban yang tumbuh di saat dia fisabilillah, di saat dia dalam agama Islam, itu merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya mengapa kita kecewa dengan uban yang tumbuh? Jangan kecewa. Wahai para ummahat, wahai para aba, wahai musliman muslimah, jangan Anda kecewa dengan tumbuhnya uban. Dan wahai kaum muslimin muslimat yang sudah sepuh, sudah 60 tahun belum juga tumbuh uban, Anda jangan merasa bangga tidak tumbuhnya uban. Uban itu Allah berikan sebuah keistimewaan. Anda tak beruban, ingat nanti tak ada cahayanya. Demikian. Jadi seharusnya orang-orang yang Allah beri uban itu berbahagia dengan ubannya. Di samping itu ikhwah, orang yang nggak tumbuh ubannya, tidak ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tumbuh uban, janggut beruban, ketika kita lihat kaca, cermin, ya Allah, saya sudah tua. Akhirnya kita bisa introspeksi diri, kita bisa muhasabah, kita menyesuaikan amalan kita sesuai dengan usia kita yang kita lihat dalam cermin, kita sudah beruban, tidak muda lagi. Tandanya liang kubur semakin dekat. Coba kalau nggak beruban, sudah 55 usia nggak beruban juga. Sudah 60, 70 tak beruban, bawaannya macam anak muda saja. Ya, seolah-olah kuburan itu masih jauh. Kenapa? Rambutnya tak beruban. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi para kaum muslimin dan muslimat yang beruban, jangan kecewa dengan itu. Anda sedang diberi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Allah akan berikan Anda cahaya sesuai dengan seberapa banyak uban Anda di dunia. Jangan kecewa. Anda yang belum beruban-uban, sudah sepuh belum juga beruban, Anda juga jangan bangga. Anda belum beruban. Cahaya Anda akan redup nanti di hari kiamat yang dari cahaya dari rambut Anda. Demikian ikhwah rahimanallah. Wa rawa al-Baihaqi fi syu'abil imani bi isnadin hasanin an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaibu nurul mu'min." Uban itu merupakan cahayanya orang-orang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Uban itu merupakan cahayanya orang mukmin. Tidaklah seorang laki-laki beruban di saat dia dalam Islam kecuali setiap uban yang tumbuh di tubuhnya itu dihitung satu kebaikan dan akan dinaikkan satu derajat. Bayangkan ikhwah, betapa luar biasanya orang-orang muslim yang beruban. Bayangkan, setiap uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Setiap uban yang tumbuh akan mengangkat satu derajat dia, meninggikan derajat dia di hari kiamat. Setiap uban yang tumbuh akan dihitung satu kebaikan. Satu uban memiliki 3 keistimewaan. Bayangkan ikhwah. Satu uban yang tumbuh di kepala Anda, di janggut Anda, di kumis Anda, di alis Anda, di tubuh Anda memiliki 3 keistimewaan. Di dunia Allah akan naikkan satu derajat tinggi. Allah naikkan derajatnya satu derajat. Allah berikan, ini setiap ubannya, Allah berikan satu kebaikan. Di hari kiamat, setiap uban Allah berikan satu cahaya. Semakin banyak ubannya, hitung sendiri. Demikian ikhwah. Ya hitung sendiri. Yang namanya rambut kan bukan 3, 2, 1 ya hitungannya. Beda dengan tangan, beda dengan jari. Yang namanya rambut itu hitungnya ratusan udah. Bukan lagi puluhan, sudah ratusan, bahkan bisa ribuan. Bayangkan rambut kepala kita ini kalau beruban semua. Berapa ribu itu ikhwah? Berapa ratus ribu? Kita hitung saja bisa 100 ribu. 100 ribu helai. Berarti Allah naikkan derajatnya 100 ribu derajat. Masya Allah kan. Allah tuliskan untuk dia 100 ribu kebaikan. Allah beri di cahaya 100 ribu cahaya. Betapa terangnya nanti dia perjalanan dia di hari akhirat. Jadi ikhwah, Anda jangan kecewa dengan uban yang tumbuh. Apakah ada yang tidak suka dengan uban yang tumbuh? Wah, Masya Allah banyak. Sehingga ketika satu uban tumbuh, dia merasa kaget. Dia merasa tak nyaman. Akhirnya langsung disuruh, nak tolong dicabut uban bapak. Tolong dicabut uban umi. Coba dicabut uban mama. Akhir si anak setiap hari asyik cabutin uban aja, cabutin uban. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, rugi. Ya. Dia sedang mencabut cahayanya. Dia sedang menurunkan, dia tidak menaikkan derajatnya. Dia sedang menghilangkan kebaikannya. Baik, kita baca lagi. Walil hadisi syahidun min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis ini ada penguatnya dari hadis Abu Hurairah. Di mana hadis ini juga hadis marfu'. Hadis marfu' yaitu manusiba ila Nabi sallallahu min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yaitu yang disebutkan pada Rasulullah, apakah itu ucapan atau perbuatan atau diamnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tantifu asyaiba, jangan kalian cabut uban kalian. Fa innahu nurun yaumal qiyamah, sesungguhnya itu merupakan cahaya untuk kalian di hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Barang siapa yang tumbuh uban di saat dia dalam Islam, ketika dia Islam, maka setiap uban yang tumbuh, satu helai uban yang tumbuh dihitung satu kebaikan dan diangkat dia satu derajat. Rawahu Ibnu Hibban bi isnadin hasan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Wa rawa Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'abi min an Fudalah bin Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaibu nurun fi wajhil muslim.
Uban itu merupakan cahaya yang akan bersinar di wajah seorang muslim. Faman syaa falyantif nurah. Bagi yang siapa yang mau silahkan dia cabut ubannya. Artinya berarti dia mengurangi cahayanya. Berarti ikhwah, kalau kita lihat hadis ini yang terakhir ini, ya ini hadis yang terakhir terkait dengan masalah uban yang disebutkan oleh penulis, berarti uban yang akan memberikan cahaya yaitu yang ada di wajah, yang ada di kepala kita. Demikian ikhwah. Asyaibu nurun fi wajhil muslim. Uban merupakan cahaya di wajah seorang muslim. Berarti uban yang akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti yaitu yang tumbuh di kepala seorang muslim. Apakah di janggut, di kumis, di alis, di di kepala, ya, itu semua akan memberikan sinar yang luar biasa dia di hari kiamat. Oleh karena itu ikhwah, sekali lagi janganlah Anda kecewa dengan tumbuhnya uban. Jangan. Itu merupakan kasih sayang dan rahmat Allah kepada Anda. Berarti semakin banyak tumbuh uban, semakin sayang Allah kepada Anda. Semakin cepat tumbuh uban Anda, semakin sayang Allah kepada Anda. Allah ingin berikan rahmat. Allah ingin tuliskan satu kebaikan setiap satu helai uban yang ada di wajah Anda. Allah ingin menaikkan satu derajat dari derajat Anda. Allah ingin memberikan cahaya yang luar biasa bagi Anda nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Makanya Rasulullah katakan, yang ingin mencabutnya ya silahkan. Berarti kalau dia cabut ubannya tidak naik satu derajat. Setiap uban yang dicabutnya berarti tidak menaikkan dia satu derajat, tidak mendapatkan satu kebaikan, dan akan mengurangi cahayanya di hari kiamat. Semakin banyak yang dia cabut, maka semakin banyak cahaya yang telah dia redupkan nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hanya saja memang bagi seorang muslim disunahkan untuk as-sibgh, artinya mewarnai ubannya. Ya, mewarnai ubannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada waktu penaklukan kota Mekah, Jabir bin Abdullah menyebutkan utiya bi Abi Quhafah. Waktu itu didatangkan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini kalau saya tidak salah ayahnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Waktu itu rambutnya sudah putih semua, janggut putih, semua putih. Lantas Rasulullah SAW berkata, "Ghayyiru hada bi syai'." Coba diubah warnanya dengan sesuatu. Waktu itu Rasulullah menganjurkan kalau kita mau mengubah warna uban putih dengan warna ke warna yang lain, seperti dengan henna itu apa sih? Dengan inai, ya, dengan inai. Sekarang juga henna juga sudah banyak ya beredar. Ada yang dengan pasta. Kalau dulu kan emak-emak kita kalau mau buat inai kan memang sengaja mengambil daun inai dan digiling. Atau apa namanya? Daun antam atau apa namanya dulu ikhwah. Intinya itulah yang membuat membuat uban itu bisa berubah warna. Tapi beliau katakan wajannibus sawad, dan jauhkan warna hitam. Gak boleh ikhwah. Anda boleh merubah warna janggut Anda, merubah warna uban kepala Anda, tetapi jangan berwarna hitam. Artinya selain warna hitam, Anda buat merah. Kalau memang ada inai yang membuat warna kuning, silahkan. Ya. Kalau Anda ingin berwarna coklat misalnya, silahkan coklat. Intinya jangan hitam. Jannibus sawad. Makanya ada yang memakai misalnya warna coklat tua. Silahkan, tidak masalah warna coklat tua. Ya. Coklat tua itu kan agak kehitaman, tapi kan bukan hitam. Nampak dia coklat, bukan hitam. Intinya jannibus sawad kata Rasulullah. Jauhi yang berwarna hitam.
Demikian ikhwah. Jangan yang berwarna, pakailah warna selain warna hitam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu dia. Sekali lagi, jannibus sawat, jangan gunakan yang warna hitam. Sebagian ulama mengatakan mengapa Rasulullah SAW melarang? Karena mereka mengatakan, menjawabnya yaitu karena ini mau melawan sunnah, mau melawan sunnatullah. Sunnatullah kita semakin tua akan semakin beruban, tumbuh uban, tanda-tanda kita sudah tua, tanda-tanda kita sudah sepuh. Jangan Anda perasaan muda. Kalau Anda ubah yang uban putih menjadi hitam, Anda sekarang ingin terlihat jadi muda. Sementara sebenarnya Anda itu sudah tua. Jadi jangan perasaan sok muda gitu lah kira-kira. Ya. Anda itu sudah tua. Sudah mendekati liang lahat. Banyaklah istighfar. Tapi kalau dia masih coklat tua begitu kan. Masih nampak, oh ini coklat ini kan karena uban. Nah, nampak dia. Karena rambut muda itu kan rambut hitam. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi sunnahnya dalam syariat kita yaitu merubah warna uban menjadi warna yang lain. Bahkan Rasulullah katakan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, menyelisih orang Yahudi maka rubah warna uban Anda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya memakai warna hitam itu kalau ada yang berpendapat haram hukum memakai warna hitam, suatu hal yang boleh jadi seperti itu. Beliau nggak katakan haram gitu, haram memakai warna hitam, enggak. Tapi beliau katakan kalau ada yang berpendapat merubah uban menjadi warna hitam yang mengatakan hukumnya haram, boleh jadi seperti itu. Demikian ikhwah. Beliau nggak berani mengatakan pasti haram, tapi bisa jadi. Artinya kuat juga sih pendapat ini karena Rasulullah melarang. Wajad nibus sawat. Jan nibu ini kan arti ikhwah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuh la'allakum turhamun. Sungguhnya khamr, judi, undi nasib dan berhala itu merupakan perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhi dia. Ini kan salah satu teks ataupun salah satu kalimat-kalimat yang menyuruh kita agar menjauhi. Makanya kalau ada yang mengatakan haram, ya bisa jadi kata Imam An-Nawawi. Walaupun beliau tidak menyatakan tidak qat'i, tidak mengazamkan bahwasanya memang haram hukumnya. Satu hal lain ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang sunnahnya untuk merubah warna rambut ke warna yang lain itu adalah uban, bukan yang lain. Bukan rambut kita hitam dibuat pirang, enggak. Ya, bukan itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahkan Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang seorang wanita yang rambutnya hitam dirubah menjadi pirang, ya, dicat, beliau katakan tasyabbuh dengan orang kafir. Jadi yang sunnahnya itu yang uban ikhwah, bukan yang hitam. Bukan yang hitam dirubah jadi pirang, dirubah jadi blonde misalnya, enggak. Tapi yang uban, yang beruban silakan Anda ubah warna uban Anda jadi dengan warna yang lain. Tapi ingat jangan warna hitam. Demikian ikhwah rahimanallah. Oleh karena itu sebelum kita akhiri kajian kita, uban bagi seorang muslim ya nanti di hari kiamat dia memiliki kesan tersendiri. Seorang yang bertakwa, yang dia beruban di hari kiamat nanti, uban ini akan memiliki faedah tersendiri ketika dia nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu akan menjadi cahaya yang terang benderang yang Allah keluarkan, yang Allah munculkan dari setiap helai uban yang ada pada wajahnya ketika dia berada di dunia. Dan uban ini memiliki 3 keistimewaan. Setiap satu helai uban Allah angkatkan 1 derajat kebaikan. Allah beri 1 kebaikan dan Allah jadikan itu sebagai cahaya di hari akhirat. Bagi Anda yang mencabutnya berarti Anda
telah mengurangi keistimewaan yang Allah sediakan untuk Anda, yang telah Allah istimewakan untuk Anda dengan memberikan kepada Anda uban. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau memesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz. Oh ya, silahkan Pak pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, mengenai azan tadi, Ustaz. Saya pernah mendengar Ustaz ceramah di tempat lain, bukan Ustaz Belum ya, Ustaz yang lain, mengisahkan bahwa azan ini ada seorang sahabat Abdullah bin Zaid mimpi dari azan 15 kalimat yang kita dengar saat inilah sampai sekarang. Kalau memang ini sahih dalilnya ini, karena Abdullah bin Zaid ini mimpi dari azan ini langsung dikasih sama Rasulullah SAW dan Rasul mengiyakan, tidak melarang, dan itulah yang kita dengar sampai sekarang. Kalau ini dalilnya ini, Ustaz. Jadi sebelum sahabat ini Abdullah bin Zaid ini mimpi, macam mana azan kita, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Afwan Pak, saya nggak begitu jelas. Ilmu kami, Ustaz. Terima kasih. Maaf Pak Mul yang ada di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Saya nggak begitu jelas mendengarnya tadi, karena terputus-putus di sini. Atau mungkin antum sebagai host bisa memberikan kesimpulan pertanyaan? Dari sahabat, Ustaz, ada riwayat dari sahabat Ya. bin Jabir, kalau tidak salah tadi, Ustaz. Terus? Halo? Yang sampai ke Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Iya. Apa isinya? Pertanyaannya apa tadi? Mungkin kita lewati terlebih dahulu, Ustaz, karena memang tidak terlalu jelas dari suaranya. Iya, yang kedua tadi akan itu kita apa bacakan namanya? dari pesan Suaranya singkat, agak Ustaz. nyatu-nyatu. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum memberikan azan kepada anak yang baru lahir atau kepada mayit? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai mengadzankan anak yang baru lahir, ya, itu ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang kesunahannya, dikarenakan perbedaan mereka dalam mensahihkan hadis tentang mengadzankan anak yang baru lahir. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan tidak ada diadzankan anak yang baru lahir karena beliau mendoifkan hadis ini. Adapun Syekh seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini bisa diamalkan. Jadi dianjurkan untuk mengadzankan anak, ya, mengadzankan anak ketika dia lahir. Allahu a'lam bishawab. Adapun mengadzankan, mengumandangkan adzan ketika mayit akan dimasukkan ke dalam kuburan, ini tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Karena adzan itu ikhwah, ya, isinya diantaranya adalah hayya 'alas shalah, mari sholat, hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan. Demikian ikhwah. Dan juga di antara fungsi adzan itu yaitu setan ketika kita memandangkan adzan untuk sholat, itu setan bisa lari sampai terkentut-kentut. Ketika adzan sudah selesai, dia pun datang menggoda anak Adam yang sedang sholat. Ketika qomat dikumandangkan, dia pun lari terkentut-kentut hingga tidak mendengar suara adzan.
suara qomat. Setelah qomat selesai, dia pun kembali menggoda anak Adam ketika dia sholat hingga si anak Adam ini lupa berapa rakaat sholatnya. Apakah dia sudah 2 rakaat ataukah 3 rakaat. Demikian ikhwah. Itu yang ada. Adapun adzan di kuburan, Allahu a'lam, sampai sekarang saya belum mendengar adanya hadis. Karena adzan itu merupakan ibadah yang terkait dengan waktu, terkait dengan event tertentu. Demikian. Kita tidak mengumandangkannya kecuali jika ada dasarnya. Seperti ketika masuk waktu sholat. Ya, ketika masuk waktu sholat. Maka disunnahkan untuk mengumandangkan adzan. Apakah hanya di masjid saja? Ternyata tidak. Sebagaimana yang telah kita baca tadi hadisnya. Bahkan seorang pengembala kambing pun kalau dia berada di pedalaman, dia mau sholat, disunnahkan untuk adzan. Supaya yang ada di sekitarnya itu menjadi saksi ketika mendengar suara adzannya. Kemudian ketika anak baru lahir, bagi yang mensahihkan hadis, yang menghasankan hadis, dia akan mengatakan, berpendapat dia diadzankan. Kenapa? Karena ada dasarnya. Demikian. Demikian juga yang lain. Terkadang ada yang mengumandangkan adzan di saat terjadi bencana misalnya. Ketika terjadi bencana tsunami, dia pun adzan. Ikhwah, apakah ada dasarnya? Anda mengumandangkan adzan di saat Anda sedang ada bencana? Di saat terjadi gempa, adzan, adakah pada zaman Umar bin Khattab, ya, pernah terjadi gempa, tapi adakah para sahabat yang memandangkan adzan ketika terjadi gempa? Ada lagi ikhwah, kumandangkan adzan di saat kanan kirinya sedang kebakaran. Dia adzan di rumahnya dengan tujuan agar rumahnya nggak kebakar. Allahu Akbar. Kalau Anda kebakar di sana, gara-gara Anda adzan, ternyata Anda ikut kebakar, Anda bunuh diri. Makanya ikhwah, adzan itu merupakan sebuah ibadah. Ibadah ini harus kita laksanakan. Jika dia terkait dengan jumlah, laksanakan sesuai dengan jumlah. Jika dia terkait dengan waktu, laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika dia terkait dengan tempat, laksanakan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Jika dia terkait dengan kaifiat, laksanakan sesuai dengan kaifiat yang telah ada dalam syariat. Jika dia terkait dengan jenis, laksanakan sesuai dengan jenis yang sudah ditentukan oleh syariat. Jika dia terkait dengan sebab, laksanakan sesuai dengan sebab yang telah ditentukan oleh syariat. Jika tidak, jangan lakukan. Contohnya misalnya sebab. Sebab yaitu ketika terjadi musim kemarau, sebab inilah disunahkan bagi kaum muslimin untuk sholat minta hujan. Tetapi ketika hujan setiap hari sampai terjadi banjir, tidak ada sunnahnya sholat minta kemarau. Demikian ikhwah. Makanya adzan itu ibadah dan laksanakan sesuai dengan kriteria, dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila kita sudah terlanjur mencabut uban sedangkan kita belum mengetahui ilmunya? Apakah akan mendapatkan keutamaan di hari akhir nanti Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik. Dia nggak tahu kalau uban itu jangan dicabut, dicabutnya misalnya. Baru tahu. Jadi bagaimana? Ya berarti dia sudah mengurangi. Hanya saja kalau yang mengatakan mencabut uban itu haram, ya pendapat yang mengatakan mencabut uban itu haram, maka dia tak berdosa. Ya, dia nggak berdosa. Tetapi dia sudah mengurangi cahayanya. Dia sudah mengurangi derajatnya dan dia sudah mengurangi kebaikannya. Ya tunggu saja uban itu akan tumbuh kembali, berarti akan menaikkan derajatnya kembali. Jadi ini terkait dengan masalah dosa dan tidak dosa. Kalau dia nggak tahu, nggak berdosa. Ingat, itu pun bagi yang menyatakan mencabut uban itu hukumnya haram, maka dia nggak berdosa. Tapi 3 keutamaan tadi sudah hilang dari dia, hingga uban tadi tumbuh kembali. Karena kalau dicabut itu kan biasanya dicabut di tempat yang sama itu kan akan mungkin muncul bibit yang lain. Kalau yang tumbuh ternyata uban juga, berarti impas dia.
dia akan mendapatkan kembali keutamaan uban tersebut. Tapi kalau yang tumbuh ternyata rambut hitam, setelah itu dia cabut dari akarnya, ternyata yang tumbuh rambut hitam, berarti dia nggak mendapatkan 3 keutamaan itu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Akhwan. Ustaz, ini kan uban kalau dicabut, kalau dicukur gimana ya, Pak Ustaz? Kalau umroh, bapak-bapak itu kan harus botakin itu. Itu gimana hukumnya? Apa sama dengan cabut, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jazakumullah khairan bagi Ummu yang di Pekanbaru, wa barakallahu fiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut. Adapun memotong tak apa-apa, ikhwah. Seperti kumis ini kan disunahkan untuk dirapikan. Ya. Ketika dirapikan tentu dia akan terkurangi panjangnya. Rambut ketika seorang tahallul, ya, yang kata Rasulullah SAW, rahimallah al-muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang tahallulnya dengan mencukur botak rambutnya, kepalanya. Para sahabat menanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memangkas rambutnya tidak membotak? Kembali Rasulullah katakan, rahimallah al-muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang membotak, mencukur rambutnya. Wal muqassirin, kembali para sahabat menanya, gimana kalau yang memangkas rambutnya nggak sampai botak? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, rahimallah al-muhallikin, rahimallah al-muhallikin, rahimallahu muhallikin, sampai 3 kali. Baru yang keempat, wal muqassirin, yang keempat baru dan yang memangkas rambutnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalau yang memangkas, yang membotak rambutnya, ya gundul semua, licin ya, ketika dia tahallul, baik ketika dia umroh maupun ketika dia haji, maka itu tidak termasuk larangan, karena Rasulullah katakan la tantifu, jangan kalian cabut, bukan jangan kalian potong. Demikian. Jadi yang mencukur rambutnya, yang memotong rambutnya itu tidak termasuk dalam larangan hadis. Allahu a'lam bissawab. Oke, ikhwah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, karena waktu kita seperti sudah habis, ya semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Ingat ikhwah, jangan kecewa dengan cepatnya tumbuh uban di kepala Anda, di janggut Anda, di kumis Anda, karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dia memiliki 3 keistimewaan. Setiap satu helai uban yang tumbuh akan Allah naikkan 1 derajat. Akan Allah beri 1 keistimewaan, satu kebaikan, dan di hari kiamat akan Allah berikan dia cahaya. Setiap uban yang tumbuh di wajahnya. Cahaya, semakin banyak ubannya berarti semakin terang cahayanya. Semakin banyak ubannya semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak ubannya semakin banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, hadiahkan untuk dirinya. Demikian ikhwah, Anda jangan kecewa. Ya, itu merupakan tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sebagai muhasabah kita sebagai seorang ayah, bahwasanya kita sudah tua. Sudah tua, hikmahnya segeralah banyak istighfar pada Allah, karena sungguhnya kita sudah mendekati ajal. Dan Anda yang tak tumbuh uban, ya, tak tumbuh uban, tidak usah juga dipakai-pakai apa gitu supaya dia tumbuh uban, tidak usah. Ikuti saja sebagaimana naturalnya. Dan juga jangan bangga, alhamdulillah saya sudah 70 tahun nggak ada uban, ya, nggak ada uban. Ingat, uban itu ada keistimewaan. Demikian ikhwah. Dan bagi yang beruban disunahkan untuk merubah warna ubannya ke warna yang lain. Dan ingat, bukan ataupun selain warna hitam. Silakan selain warna hitam. Ya, apa saja, silakan. Yang Anda minatnya warna apa?
Demikian ikhwah ya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.